Puji nama Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak yang ada di rumah juga, shalom. Amin. Kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Biarlah kita tetap bersuka cita pada pagi hari ini. Walau mungkin hati gundah gulana, tapi biarlah Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita, memberikan kita sukacita yang luar biasa. Amin. Mari kita puji Tuhan bersorak-sorai pada pagi hari ini. Haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Yuk sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Haleluya Tuhan. Selamanya kami ingin memuji Engkau, selamanya kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini kita ada, itu semua karena kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan untuk rahmat-Nya, kasih-Nya, terlebih nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Yesus, Terima kasih. terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri dan jemaat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberi kami kekuatan, Kau memberikan kami kesehatan Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang baik. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat katakan terima kasih. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Anakmu bersyukur dan berterima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan dengan segenap hati kita. Selamanya. Tuhan, terima kasih. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Tanda kita bersyukur, tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Kuasai setiap hati kami, kuasai pikiran kami. Biarlah urapan-Mu turun atas kehidupan kami pada pagi hari ini. Agar di tempat ini ada kemenangan, di tempat ini ada kemuliaan-Mu. Di tempat ini ada kuasa-Mu boleh mengalir bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini ada sorak-sorai. Di tempat ini ada sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami yang hadir Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai. Kami siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan amin. Yuk beri yang tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Betapa dalamnya kasih Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan Kau beri hidup Kau kami. beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Yuk katakan dengan semangat. Oh betapa dalamnya. Betapa dalamnya, Betapa lebarnya. lebarnya Kasih setiamu, kasih setiamu. Tiada bandingannya, Tiada duanya. tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya Tuhan. Betapa dalamnya kasih Engkau. Kasihnya Yesus bagi setiap kehidupan kita. Katakan dengan semangat ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu
tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Dengan kerasnya, Oh, suaranya jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. betapa lebarnya Setiamu Tuhan. kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, betapa dalamnya, lebarnya, kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus, oh, betapa dalamnya, Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Silakan. Haleluya. Ketika masalah yang terlalu berat bagi setiap kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan kita, firman Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita akan menguatkan kita. Dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. firman-Mu Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. dengan saya
bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, Dengan saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. ku akan Kita akan terbang tinggi melewati setiap badai hidup, karena Tuhan bersama dengan kita. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan, kami kuat saat ini, kami menang saat ini, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Kami berserah Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama katakan kembali. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
kami bersyukur kami mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Apa yang kami dengarkan, biarlah itu boleh menjadi rema dan berkat bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini lewat firman Tuhan, lewat ibadah. Dan kita akan sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, dari apa yang kita renungkan, dari apa yang kita mau bahas, yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu nanti didengarkan, kalau bisa dipahami, kalau nggak bisa dipahami silakan tanya lagi nanti setelah khotbah, begitu ya. Kalau kurang Alkitabiah juga silakan ditanyakan, begitu ya. Saya bisa masih pertanggungjawabkan sih Bapak dan Ibu ya. Ya. Kita baca renungan pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini Filipi 4 ayat 11. Silakan Bu, Bu Melda baru datang udah langsung berdiri lagi dia. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Iya, Bapak dan Ibu, ada seorang investor atau seorang kaya raya yang bernama Charlie Munger ya, nggak tahu orang Jerman atau orang mana ini namanya Charlie Munger. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nama ini, dialah seorang investor, salah satu orang kaya terkaya di dunia, dan dia pernah mengatakan begini bahwa banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya hanya karena didorong rasa iri. Nggak tahu benar atau enggak, mungkin ada benarnya bahwa orang ingin kaya raya, orang ingin sukses, ingin orang berhasil karena melihat orang lain lebih kaya daripada dia, melihat orang lain lebih sukses daripada dia, melihat orang lain lebih daripada dia. Nah, ini satu statement yang bisa saja benar terjadi, tetapi bisa saja juga tidak benar, karena mungkin ada sebagian orang tidak didorong oleh karena rasa iri hati, tidak didorong oleh rasa ingin berlomba, ingin menjadi lebih daripada yang lain. Tetapi saya mau bilang begini, bahwa manusia pada umumnya kecenderungannya adalah ingin lebih daripada yang lain. Kecenderungannya adalah ingin melebihi orang lain. Kalau orang lain misalnya levelnya 1, kalau bisa kita levelnya 2 atau 3. Nah, apa yang kita baca dari firman Tuhan pagi hari ini, Paulus berkata bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ya, ini memang kata Paulus ini sepertinya menghibur kita ya. Ya, sepertinya menghibur kita ya Bapak dan Ibu, bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus, kalau kita lihat bahwa Paulus memberikan satu statement, Paulus memberikan satu pernyataan lewat firman Tuhan yang dia sampaikan, dan dia mengatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam terjemahan aslinya, mencukupkan diri ini Bapak dan Ibu adalah merasa puas. Artikea namanya, merasa puas. Jadi mencukupkan diri, ada orang yang cukup tapi belum tentu merasa puas. Betul ya? Cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli beli handphone baru, cukup apalagi? Cukup punya satu istri tapi belum tentu puas punya satu istri. Ya kan? Jangan ketawa Bu. Jangan jadi kayak ya betul kan? Jadi orang bisa saja merasa cukup tapi belum tentu merasa puas gitu ya. Jadi tapi Paulus mengatakan saya telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi artinya apa? Saya telah belajar mencukupkan, merasa puas di dalam segala keadaan. Nah, Paulus ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di ayat seterusnya mengatakan bahwa dalam kenyang aku merasa puas, dalam lapar saya merasa puas. Loh, kok orang lapar merasa puas? Kalau kita kenyang mungkin wajar kalau katakan saya puas begitu. Karena saya kenyang. Tapi masalahnya Paulus bilang dalam kelaparan pun saya mencukupkan diri, saya merasa puas begitu. Dan ini luar biasanya dari kehidupan Paulus yang kita lihat bahwa
dari seorang ahli Taurat, dari seorang yang punya paham teologi yang luar biasa. Dan kalau kita baca kitab-kitabnya yang dituliskan oleh Paulus, hampir 70-80% perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus, Bapak dan Ibu, dan itu luar biasa banget. Semua tentang firman Tuhan, tentang teologi yang dengan kata-kata yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya bahwa dia seorang ahli Taurat, kita tahu bahwa dia seorang pemuka agama, dan saya bisa pastikan kalau dia seorang pemuka agama pada zaman itu, Paulus ini bukan seorang yang miskin, Bapak dan Ibu. Paulus ini bukan seorang yang kurang makan. Paulus ini bukan seorang yang susah hidupnya. Tetapi dia adalah seorang pemuka agama yang berkecukupan pada zaman itu, seorang ahli Taurat, seorang pengajar di sinagog. Tetapi apa yang menariknya ketika dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberitaan Injil, Bapak dan Ibu, dia mengalami banyak hal dalam kehidupannya, bahkan sering mengalami kekurangan. Saya dalam 1 bulan terakhir, Bapak dan Ibu, saya punya komunitas, kami sharing tentang perjalanan Paulus di Kisah Para Rasul, mulai dari pasal 12 ya, 10-9 tentang pertobatan Paulus, dan saya melihat, wow, ternyata di Kisah Para Rasul kita bisa melihat banyak hal tentang kehidupan Paulus, tentang kehidupan para rasul yang melayani Tuhan luar biasa. Dan terkhususnya Paulus yang saya pelajari, yang saya bacakan, yang saya renungkan di Kisah Para Rasul, luar biasa, ada begitu banyak hal unik, ada begitu banyak hal yang dialami oleh Paulus. Salah satunya adalah bagaimana dia bisa mengatakan puas ketika dia merasa dalam kondisi tidak berkecukupan. Bagaimana dia bisa mengatakan saya puas padahal dia kelaparan. Bagaimana dia merasa puas padahal dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana dia merasa puas padahal mau dilempar pakai batu. Kan aneh, logikanya kan terbalik. Betul nggak Bapak dan Ibu? Secara manusia yang kita merasa puas apa? Kalau kita apa? Aman, sentosa, damai sejahtera, nggak ada masalah, nggak ada beban hidup. Semua yang kita doakan dijawab oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Aman kan? Puas kan? Betul kan? Cita-cita tercapai, puas. Tapi justru yang dikatakan Paulus justru berbalik. Justru terbalik kondisinya. Tidak seperti itu. Nah, kita akan melihat bahwa banyak orang di dunia ini yang sebenarnya hidupnya berkecukupan, tetapi selalu merasa tidak puas. Banyak orang sebenarnya bahwa dalam kehidupan ngiring Tuhan cukup sebenarnya, tapi selalu merasa kurang. Kurang apa? Kurang ganteng. Wajahnya kurang kurang tirus ya. Bahasanya apa? Bahasa ibu-ibu pasti akan tahu lah. Kurang tirus itu bagaimana? Alisnya kurang melengking. Kurang naik sedikit. Jadi tambah lagi. Kayaknya dulu Tuhan kasih alis mata ini nggak pakai sulem Bapak dan Ibu, selalu natural gitu ya. Tapi sekarang orang kayaknya bulu mata saya agak tebal, ditipisin dikit, terus dinaikin dikit. Wajah saya kurang make up gitu, tambah make up lagi sampai tebal saudara-saudara, lalat aja takut nempel Bapak dan Ibu. Apalagi wajah saya kurang ganteng, operasi plastik, selalu kurang gitu loh, selalu nggak merasa puas. Nah, masalahnya berapapun dalam kehidupan ini bahwa sebenarnya apapun itu, baik dalam kekayaan, mengumpulkan harta, saya mau bilang bahwa akan selalu ada orang yang lebih daripada kita. Akan selalu ada seseorang yang baik dalam hal ganteng misalnya, dalam hal fisik, dalam hal wajah, dalam hal berkat Tuhan. Saya mau bilang akan selalu ada orang yang lebih daripada kita. Baik dalam kepintaran, pengetahuan segala macam, saya mau bilang akan selalu ada orang yang lebih daripada kita. Tetapi apa yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita? Belajar kita mencukupkan diri, berpuas dengan apa yang Anda dan saya miliki. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Akibatnya apa Bapak dan Ibu? Jika orang tertentu merasa tidak puas meskipun berkecukupan, merasa masih ada yang kurang, merasa selalu masih ada yang belum dia dapatkan, maka akibatnya seringkali orang menjadi iri hati, menjadi orang stres. Kenapa? Karena kita melihat bahwa apa yang membuat orang bisa merasa selalu tidak puas dalam kehidupannya. Apa yang membuat seseorang merasa tidak pernah berkecukupan dalam kehidupannya? Yang pertama saya mau bilang bahwa karena orang ini suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Lihat tetangga kita baru beli kulkas Pak. Gitu.
kok kita belum, kulkasnya udah 20 tahun ini udah keratan lagi. Kayaknya jadi berkati Tuhan deh, kita enggak. Gitu. Pak, tetangga kita baru mau beli rumah lagi nih, sebelahnya ini udah 3 rumah nih di Kafling ini dia beli. Pak, dia punya mobil baru lagi nih. Pak, membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang Bapak dan Ibu, bahwa ini penyakit zaman sekarang, saya mau bilang bahwa kita sering, banyak orang, bukan kita, banyak orang membandingkan dirinya dengan orang lain, parah banget. Coba lihat Gara di media sosial. Ini pakai bahasa Gara ya. Coba lihat Gara di media sosial, di mana-mana suka membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain upload apa, dia juga ikut upload. Orang lain posting apa, dia juga ikut posting apa. Orang lain share renungan firman Tuhan, saya melihat ya, saya mempelajari, kebetulan ya karena saya pengangguran Bapak dan Ibu, jadi saya sering bermain media sosial ya Bapak dan Ibu. Ya ini kerjaan pengangguran sih ya. Saya sering lihat apa yang dibuat oleh orang lain, dia akan buat juga. Dan selalu begitu, dia selalu membandingkan, mengcompare dirinya dengan orang lain. Kalau orang lain bisa, dia juga harus bisa. Kalau orang lain, apapun yang dilakukan orang lain, dia akan bandingkan dengan dirinya. Kok saya nggak bisa? Nah ini penyakit zaman sekarang. Rasanya tidak ada zaman yang separah ini selain sekarang. Didorong oleh karena apa? Didorong karena merasa tidak puas. Didorong karena iri hati. Didorong karena merasa bisa. Didorong karena kegelisahan dalam dirinya sendiri oleh orang ini. Nah ini penting sekali hal-hal yang seperti ini untuk kita tahu. Didorong oleh hal apa lagi? Didorong oleh pengaruh-pengaruh media sosial yang membuat orang berlomba-lomba saling memamerkan. Saling promosi diri, saling memamerkan apa yang dia punya. Apa yang dia sudah lakukan. Coba lihat media sosial, apa yang selalu dipromosikan oleh orang. Jalan-jalan, liburan. Nah, Anda dan saya yang gak suka jalan-jalan gimana? Aduh, kok dia bisa ya jalan-jalan, saya enggak. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia bisa dimakan di restoran A, B, C, D, kok saya enggak ya? Setiap minggu saya cuma makan tempe, tahu, tempe, tahu, tempe, tahu. Tempe, tahu sampai saya hafal. Tahu, tempe, tahu, tempe. Suaminya pulang, "Ma, makan apa?" "Tempe sayang." Wih. Suaminya pulang besok lagi, "Ma, makan apa?" "Tahu sayang." Kayaknya hidup penuh dengan tahu dan tempe setiap hari. Tapi apapun ini, kalau kita belajar dari kata Paulus, bahwa belajar mencukupkan diri, harusnya kita bisa memuji Tuhan, harusnya bisa berterima kasih, harusnya bisa bersyukur Bapak dan Ibu. Makanya saya bilang bahwa apa penyebab orang selalu tidak merasa puas dalam kehidupannya? Pertama adalah bahwa karena kita sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Gitu loh. Semua orang, tadi saya bilang, mempromosikan, memamerkan diri. Baik dalam pencapaian, baik dalam kekayaan, posisi, semua hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya Pengkhotbah 4 ayat 4 mengatakan, "Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Lah, kok ini aneh ini Pengkhotbah 4 ayat 4 ini. Segala jeripaya, segala kecakapan, segala pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ternyata kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, bahwa semuanya adalah sia-sia. Penjaringan usaha, kekayaan, kehebatan, kecakapan, posisi, pencapaian, semuanya adalah sia-sia. Seperti menjaring angin. Dan anehnya manusia pada zaman sekarang selalu mengejar yang sifatnya sementara. Akan selalu mengejar yang sementara, yang sementara, yang sementara. Sudah bangga kalau sudah punya ini, itu segala macam. Dan kalau dia belum punya, dia akan membandingkan diri saya, apa ya yang kurang dari saya, apalah begini, begini, dan begitu, dan segala macam. Coba lihat Bapak dan Ibu bahwa inilah penyakit zaman modernisasi ya, zaman sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat. Jadi makanya banyak orang sekali melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Karena kenapa? Selalu merasa tidak puas. Selalu merasa tidak cukup. Dan akibatnya apa? Muncullah iri hati di sana. Muncullah membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kita mau melihat di sini Bapak dan Ibu bahwa kita mau belajar bersama-sama bahwa anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, belajarlah untuk
berpuas diri, mencukupkan diri seperti kata Paulus di dalam segala keadaan. Itu yang pertama, bahwa jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain punya berkatnya sendiri, Anda dan saya punya berkatnya sendiri. Amin. Amin. Tuhan pasti kasih sesuai dengan porsi masing-masing. Tuhan tahu piringmu berapa besar, Tuhan tahu piring orang lain juga berapa besar. Jadi kalau Tuhan kasih kita berkat, kalau Tuhan kasih Anda kelebihan, berarti Tuhan bisa tahu bahwa Anda dan saya bisa dipercaya untuk mengelola setiap apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. Begitu. Otak kita mampu memiliki pengetahuan yang banyak, makanya Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau orang lain merasa tidak punya, kalau ada seseorang yang merasa bahwa saya belum tahu apa-apa, mungkin hanya Tuhan kasih seperti itu. Tapi masalahnya kamu dan saya mau bisa bersyukur enggak? Mencukupkan diri, merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan atau enggak? Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kita sebenarnya membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya keunikan. Setiap orang punya gaya. Setiap orang punya style masing-masing. Setiap orang punya cara mengajar yang berbeda. Setiap pengkhotbah ada caranya berkhotbah. Nggak sama sama Bapak Ibu. Bedakan aja, saya lihat aja saya sama Pak Andri. Berkhotbahnya beda banget. Nadanya juga berbeda. Setiap orang ada, apakah saya misalnya, aduh kok kayaknya Pak Andri lebih dipakai Tuhan nih. Kenapa? Karena gaya khotbahnya begitu. Enggak, saudara-saudara, saya akan style dengan gaya saya. Karena kenapa? Setiap orang punya keunikan. Setiap WL juga di tempat ini punya gaya yang berbeda. Amin. Ada yang gayanya yang mau tak spill ini. Ada yang gayanya juga heboh, saudara-saudara WL saya. Ada yang singer juga punya style masing-masing. Ada yang singer kalau nyanyi mic-nya jauh, saudara-saudara. Tujuannya supaya suaranya hanya mendengar sendiri, nggak didengar oleh jemaat. Bapak dan Ibu. Ya begitu ya. Adanya pas kita lihat, loh kok nggak ada ya di sini ya. Begitu ya saudara-saudara. Ada yang WL senangnya loncat-loncat. Tapi apapun itu kita harus belajar untuk merasa puas dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Kalau dia dipakai Tuhan di posisi itu, ya jangan bandingkan dirimu. Tuhan pasti pakai kamu di tempat yang lain, di posisi yang lain, dengan talenta yang lain. Amin. Dengan kemampuan yang lain. Jadi oleh sebab itu, kalau kita merasa puas dan mencukupkan diri sebenarnya, bahwa tidak ada alasan, muncul alasan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, untuk merasa iri hati, untuk merasa bahwa dia lebih hebat daripada saya, untuk merasa bahwa dia lebih jago daripada saya, karena kita percaya bahwa setiap orang Tuhan kasih kepercayaan sesuai dengan kemampuan saudara dan saya. Oke? Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kayaknya ya, istri tetangga saya jauh lebih cantik daripada istri saya. Pamajika urang mah euy. Dasteran unggal poe cenah. Udah dasteran gitu lagi sobek lagi dasterannya di sini. Nah, pamajikan batur siga artis kieu atuh, aduh. Saudara-saudara. Istri saya aduh bangun tidur lehoan semua. Misalnya begitu. Istri saya bangun, istri batur baru saya buka pagar, aduh udah dandan, udah. Ya Allah. Gimana saya enggak emosi ya? Enggak, itu tetangga saya cerita ke saya, Bapak dan Ibu. Saya bilang ke dia, istri saya sih selalu tiap pagi, sebelum saya bangun dia sudah mandi, dia sudah dandan, dia, waduh, udah pakai make up. Enggak, tetangga saya yang cerita itu, bukan saya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Jadi, aduh, ya inilah Bapak Ibu. Jadi harus bersyukur aja apa yang Anda dan saya punya. Amin. Bersyukur punya istri yang seperti itu meskipun dasteran setiap pagi. Haleluya. Dia adalah tulang rusuk yang terbaik. Amin. Amin Bapak Ibu. Istri-istri bangga. Amin. Yes. Iya, oke lah ya, kita bahas, nggak bahas, perlu bahas suami-suami ya. Karena kita kebetulan ya khotbah laki-laki, jadi istri-istri aja saudara-saudara. Kapan lagi ya kita akan. Oke, yang kedua adalah bahwa kenapa orang selalu merasa tidak cukup atau tidak puas dalam kehidupannya. Ada yang namanya lagi tren sekarang namanya FOMO. Anak muda tuh tahu apa namanya FOMO? Apa? Fear or of missing out. Takut
ketinggalan. Gila, saya bahasa Inggrisnya lancar hari ini. Benar. Puji Tuhan. Ngeri loh saudara-saudara. Ngeri nih. Saya juga sampai kaget kok bisa gini ya. Padahal salah saudara-saudara. Iya, jadi ada yang namanya FOMO. Zaman sekarang itu banyak anak-anak muda loh. Tanya mereka apa itu FOMO, pasti bakal tahu. Mungkin kita yang seumuran kita sih agak kurang ngikutin ya. Tapi saya ngikutin sih. Ya, jadi ada yang namanya FOMO saudara-saudara. Orang tuh selalu dipacu dengan istilah ini. Apa sih artinya FOMO? Tidak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Selalu apa sih istilahnya kalau dalam kehidupan kita tuh selalu update lah orangnya. Update terbaru dia. Bahkan belum ada beritanya dia sudah tahu saudara-saudara. Belum muncul di media sosial dia udah tahu. Ini luar biasa. Orang-orang yang saudara-saudara yang nggak mau ketinggalan ini bahaya sekali gitu ya. Orang lain berlomba-lomba misalnya begini. Yang saya lihat karena saya sering bermain TikTok sekarang ini pengakuan jujur saudara-saudara ya. Ya, orang tuh ngejar apa kalau nggak mau ketinggalan? Ngejar view-nya berapa banyak. Saya setiap malam tuh Bapak Denu karena saya punya komunitas ya. Kita live TikTok dan yang nge-like itu ya minimal 15.000 orang lah. Padahal yang datang yang ikut paling 12 orang sih. Tapi yang nge-like itu ada banget sih kata saya. Tapi apa yang menariknya dari situ bahwa dan room di di TikTok itu, ini cerita ya ke satu ilustrasi yang bisa gambarkan kepada saudara. Di TikTok itu kalau Bapak dan Ibu banyak sekali room rohani dan banyak juga room yang menyesatkan Bapak dan Ibu. Ya. Dan banyak juga room perdebatan yang nggak jelas, debatin Alkitab. Suatu kali saya masuk ke room itu saya bilang, lu mau jungkir balik, lu mau bola balik sampai mulutmu berbusa, Tuhan Yesus akan tetap Tuhan. Mau gimana juga, mau percaya atau nggak percaya sama Tuhan Yesus tetap Tuhan. Dan akhirnya saat itu dia diam gak bisa jawab. Mau ngapain kamu debat-debatin Tuhan? Lu aja hidup diatur oleh Tuhan, lu sekarang debatin Tuhan. Otakmu kemana? Terbalik kayaknya. Suka marah saya Bapak dan Ibu karena saya nggak tampilkan wajah, jadi saya bebas untuk marah. Dan tidak berteman dengan dia. Siap-siap saya marahin kamu. Saya akan ngomong ke kamu dengan bahasa saya yang kata orang nias Bapak dan Ibu. Ya, oke, tapi ini yang saya mau bilang bahwa FOMO, nggak mau tertinggal, nggak mau yang terbelakang. Dan kayaknya kalau orang lain bisa melakukan ini, kita juga harus berlomba melakukan itu dan ini. Kalau orang lain bisa upload apapun, kita juga harus bisa. Kalau kayaknya hidup kita zaman sekarang tuh begitu Bapak dan Ibu. FOMO, nggak mau tertinggal. Kalau orang lain bisa, kita harus cari cara apapun supaya bisa juga. Nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah sih berusaha sebenarnya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa Paulus bilang kita harus belajar mencukupkan diri, merasa puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa lakukan. Dan orang sampai orang stres. Misalnya saya lihat ada satu media sosial saudara-saudara, semua tuh sekarang kalau lagi ada masalah, ada problem, ada apapun, baik masalah pribadi, masalah percintaan, masalah keuangan, masalah suami, masalah istri, uploadnya di mana? Di media sosial. Supaya apa? Cari simpati dari orang. Supaya apa? Cari like. Kalau orang like. Cari view, saudara-saudara. Berapa banyak view-nya? Baru 15 kayaknya. Pakai fitur promosi sekarang tuh kan bisa. Fitur promosi itu sekarang hebat loh saudara-saudara. Ada punya Instagram segala macam tuh, YouTube juga fitur promosi. Kok kayaknya penontonnya baru 10 orang, pakai fitur promosi langsung 1.000, 2.000 saudara-saudara. Dan kayaknya orang gak mau ketinggalan. Selalu pengen, selalu ikut, selalu ingin mencari sesuatu. Dan ini masalah. Akibatnya apa? Kalau kita selalu FOMO saudara-saudara, kita hidup dalam kehidupan nyata FOMO, kita akan menjadi generasi, menjadi anak-anak Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang akan stres dengan diri kita sendiri. Karena kenapa? Tadi kita mulai dengan membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita mau kayaknya kita nggak mau ketinggalan. Kayak kalau kita nggak upload sesuatu, kalau kita nggak live kayaknya, kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, kayaknya saya udah kuno banget. Kayaknya saya ketinggalan terlalu jauh.
Inilah masalah zaman sekarang. Kalau anak-anak muda zaman sekarang bakal tahu apa itu artinya FOMO. Dan FOMO ini penyakit zaman sekarang. Itu akan dipacu oleh semua orang, dipacu untuk tidak mau ketinggalan apapun. Orang akan didorong untuk selalu menjadi yang terdepan daripada yang lain. Dan kalau nggak bisa, dia akan stres, dia akan marah, dia akan... Kalau nggak dapat penonton, marah dia. Kalau nggak dapat view, marah dia. Kalau nggak dapat tepuk tangan, tersinggung dia. Kalau nggak dapat pujian, rasanya apa yang dia lakukan itu sia-sia. Kalau nggak dapat jempol, kamu keren. Kayaknya pelayanan saya nggak bagus. Ini juga masuk dalam pelayanan kita Bapak dan Ibu di dalam gereja. FOMO yang seperti ini, penyakit FOMO itu zaman sekarang lagi tren di dalam dunia kehidupan orang-orang begitu. Nah, jangan sampai kita di dalam pelayanan mengalami masalah yang sama loh Bapak dan Ibu, FOMO. Nggak mau ketinggalan. Kalau orang lain nggak ajukan jempol buat kita, kayaknya belum puas. Kalau orang lain belum bilang, kamu keren, kamu hebat, kamu merasa, aduh kayaknya pelayanan saya sia-sia, kayaknya saya kurang, kayaknya Pak Junius apalagi kalau sudah evaluasi kritiknya, kok suara kamu fals ya? Kok tadi saya dengar, ya pasti nanti juga setelah ini sih kayaknya bakal ngomong gitu ya saudara-saudara. Kok kamu nyanyi nggak benar ya? Aduh kayaknya dunia saya hancur. Kayaknya kok bass kamu nggak enak ya? Kok drum kamu keyboard segala macam. Orang butuh pengakuan. Orang butuh yang namanya apresiasi. Tidak salah perlu kita, memang manusia perlu apresiasi Bapak dan Ibu. Perlu kata terima kasih dan pujian itu perlu, saudara-saudara. Tapi jangan kejar itu. Anda dan saya kalau hanya mengejar itu, Anda dan saya menjadi FOMO. Orang-orang FOMO. Ya meskipun generasi kita Bapak Ibu ada yang lahir tahun 60-an, 70-an, 80-an. Mungkin tahun Jessica 2000-an deh. Ya oke lah ya masih ngikutin FOMO gak masalah. Tapi kayaknya kita yang tahun 70-60-an ngikutin FOMO bahaya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ini masalah, ini persoalan yang sosial zaman sekarang dan seringkali masuk ke dalam ranah bukan hanya di dunia nyata di luar sana, tapi di dalam pelayanan, di dalam gereja seringkali masuk penyakit ini. Pertama membandingkan gereja kita dengan gereja lain, membandingkan pelayanan kita dengan pelayanan lain, membandingkan musik orang lain dengan musiknya kita, membandingkan firman Tuhan dengan gereja lain dengan gereja kita, kayaknya gerejaku khotbahnya terlalu lama gitu ya. Udah gitu dia lagi, Pak Junius lagi gitu ya. Membandingkan, terus kemudian merasa tertinggal. Nah ini masalah, jangan sampai kita berada dalam kondisi yang seperti ini. Kenapa saya sengaja khotbah ini Bapak Ibu? Supaya kita bisa bersyukur, berterima kasih dan belajar puas dengan apa yang sudah kita punyai. Paulus memperkenalkan satu istilah yang sangat dalam, maknanya dalam surah Filipi, yaitu artekia yang tadi saya mau bilang. Kata Yunani ini adalah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia simpelnya begini. Kata bercukupan itu tadi saya mengatakan cukup, berkecukupan atau puas. Tapi lebih tepatnya adalah merasa puas. 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 Amin. Nah, saudara dan saya pagi hari ini merasa puas? Enggak. Ada yang bilang enggak. Merasa puas enggak Bapak dan Ibu? Amin. Berarti khotbah ini bukan butuh saudara. Untuk tetangga saya tadi, ya dia cerita daster istrinya kayaknya. Ya Bapak dan Ibu, bahwa kita belajar bahwa dia menuliskannya dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 12. Boleh dibaca Bu? Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 12. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Iya, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di sana bahwa
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Yang tadi saya bilang artekeia, memuaskan diri. Saya sudah belajar untuk berpuas diri misalnya begitu Bapak Ibu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Dia tadi mengatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Kata Paulus begitu. Jadi Paulus ini kalau saya mau bilang begini bahwa Paulus sudah merasa pernah dalam kondisi kelimpahan dan dia juga sekarang sedang merasa dalam mengalami yang namanya kondisi kekurangan. Kalau tahu Bapak dan Ibu, Paulus itu ketika dia sudah melayani menjadi penginjil, pemberita Injil, menjadi rasul, apa yang dia lakukan? Dia bekerja membuat tenda untuk mencukupkan kehidupannya. Dia bekerja Bapak dan Ibu, makanya muncul yang namanya tuh PDP. Tahu nggak PDP? Pendeta profesional. Itu bukan pendeta pembantu saudara-saudara, bukan itu. Pendeta profesional. Pendeta profesional itu apa? Bekerja sambil melayani Tuhan. Jadi kenapa? Supaya nggak susah hidupnya. Nah kebetulan saya nggak profesional saudara-saudara. Kebetulan Pak Andri nggak profesional juga. Ya gimana ya? Ya pantas saja kita sering kurang Bapak dan Ibu ya. Ya itu bercanda Bapak dan Ibu, mohon maaf, bercanda ya. Kita belum profesional soalnya Bapak dan Ibu ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa dalam segala keadaan aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Jadi kalau Paulus mengatakan itu aku belajar mencukupkan diri, itu bukan hoax saudara-saudara, bukan untuk menyenangkan hati orang. Lihat saya ini saya belajar mencukupkan diri. Bukan untuk menghibur Anda dan saya. Tetapi karena Paulus sudah mengalami itu yang namanya kekurangan. Dan karena dia juga sudah pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Tapi apa yang dari semua yang sudah dialami oleh Paulus itu, apa yang membuat dia bisa mengatakan bahwa saya merasa puas, saya merasa cukup, saya berkecukupan untuk semua itu. Meskipun dalam kekurangan, meskipun dalam kelimpahan begitu. Rasa puas ini tidak ditentukan apakah saya kaya atau kurang. Rasa puas ini tidak ditentukan seberapa banyak Anda punya mobil mewah, seberapa banyak Anda punya rumah, seberapa banyak Anda punya suami atau istri. Tadi kemarin sore ada satu cerita, joke lah Bapak Ibu ya. Kalau di dunia punya istri 4, nanti ditambah di surga berapa? 70 ya. Ketawa Pak Andri, ketawa. Banyak banget saudara-saudara. Karena merasa nggak puas. Jadi hidup kita, hidup saudara dan saya merasa puas ini, memuaskan diri itu rasanya negatif. Tapi merasa puas dengan apa yang kita punya, sekali lagi, tidak ditentukan oleh apapun yang Anda dan saya miliki. Apa yang menentukan kita bisa merasa puas dalam hidup kita? Kalau kita tahu, kalau kita mengerti nilai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang tidak mengerti nilainya, value-nya di hadapan Tuhan, sehingga selalu merasa tidak puas, tidak puas, tidak puas. Dan akhirnya menjadi stres sendiri. Akhirnya menjadi gila saudara-saudara. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Nah Paulus mengatakan bahwa aku sudah mengalami kekurangan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Pertanyaannya begitu. Apa yang membuat Paulus merasa puas dalam hidupnya? Nah, ini PR Bapak dan Ibu, nanti minggu depan akan dikumpulkan. Ya, silakan cari tahu apa yang membuat Paulus bisa berkecukupan diri. Jadi khotbahnya sampai di sini saja. Apa? Coba. Yang membuat Paulus bisa mengatakan, saya merasa puas. Bersyukur, kata Bu Melda. Kalau ditanya kepada saudara, apa yang membuat Anda bisa merasa puas dalam hidup Anda? Apa begini, jangan kecil-kecil suaranya. Cukup, Tuhan cukup aja. Ya ini jadi kesimpulan khotbahnya udah ada di Bu Mary.
Oke ya Bapak dan Ibu, oke ya kita jangan terlalu banyak bertanya, nanti saudara juga pusing, saya juga pusing, gak selesai khotbahnya. Oke, mengapa Paulus merasa bisa berkecukupan atau merasa puas dalam segala hal? Karena satu hal, apa itu Bapak dan Ibu? Satu hal itu adalah Yesus. Paulus mendeklarasikan bahwa asal punya Yesus, maka kita memiliki benar gak? Benar gak? Benar. Wah, berarti punya segalanya ini. Udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya istri? Udah saya udah punya istri. Udah. Udah. Di bank udah berapa banyak? Udah punya. Oke, berarti ya betul ya, saudara-saudara. Cukup, betul. Nah, masalahnya ya enggak Aduh, jangan dibahas terlalu jauh, saudara-saudara. Jadi rahasianya adalah bahwa Paulus merasa bisa mencukupkan diri meskipun dalam kekurangan, meskipun dalam kelimpahan. Rahasianya satu, bahwa Yesus sudah cukup bagi Paulus. Amin. Yesus sudah cukup bagiku, katakan amin. Yesus cukup bagimu atau enggak? Bagiku sudah cukup. Meskipun saya dan Pak Andri bukan profesional. Sekali lagi Bapak dan Ibu. Tapi cukup bagi kami Yesus. Yesus sudah cukup bagiku, kata Paulus begitu. Saudara-saudara, saya mau bilang begini, bahwa benar dalam kehidupan di dunia ini bahwa banyak kebutuhan. Amin. Amin ya, makan juga pakai duit Bapak dan Ibu, betul ya. Nggak ada yang ngirim gratis di rumah, kecuali kemarin sore kita makan gratis nasi goreng ya. Di dua ya. Puji Tuhan, ini memang yang gratis itu selalu enak Bapak dan Ibu ya. Banyak keinginan, banyak kebutuhan, banyak keperluan. Seringkali kita merasa tertekan kalau apa yang kita inginkan tidak terjadi. Apa yang kita mau tidak terjadi. Atau bahkan sesuatu yang menurut kita sangat kita perlukan tapi kita nggak mengalaminya. Kita nggak dapat. Kita nggak meraihnya. Jadi saya mau bilang bahwa betul dalam kehidupan ini, di dunia ini, Anda dan saya masih nginjak bumi. Selama kita masih nginjak tanah, masih nginjak bumi ini, kita masih banyak kebutuhan. Betul ya? Betul. Anda dan saya ibadah pagi hari ini yang dari rumah naik Gojek perlu duit Bapak Ibu. Ya? Amin. Yang tadi pergi naik mobil sendiri isi bensin gak tadi malam? Perlu duit kan? Gak ada bensin yang mengatakan gratis buat kamu hari ini. Gak ada meskipun hari pahlawan. Gak ada saudara-saudara. Gak ada. Meskipun hari kemerdekaan gak ada yang gratis. Semua perlu duit. Nah ini yang kamera yang bagus ini yang lagi shoot saya, halo. Ini perlu duit Bapak dan Ibu, gak ada tiba-tiba datang, shot, kamera datang. Gak ada saudara-saudara. Itu live streaming juga pakai kuota internet tuh. Pak Andri udah berdoa, Tuhan langsung kirim gak? Pakai duit gak? Gak bayar, IndraHome langsung bilang, Pak Andri karena Anda berdoa, free, itu sampai selama-lamanya. Tiap bulan kenapa saya tahu? Selalu muncul emailnya di saya. Tiap bulan dia tuh tagihanin dia Bapak Ibu terima kasih. Saudara-saudara. Jadi saya mau bilang bahwa itu kebutuhan, keperluan. Tetapi apakah kita tidak merasa puas karena kita punya kebutuhan? Nah, orang seringkali merasa tidak puas karena selalu banyak kebutuhan, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak keperluan-keperluan yang menurut kita harus kita miliki, harus kita punya, harus ada dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus mengatakan, Yesus sudah cukup bagiku. Entah itu saya dalam kelimpahan, entah itu dalam kelimpahan, entah itu dalam kekurangan, Yesus sudah cukup bagiku. Paulus mengajarkan kunci untuk bisa puas dan berkecukupan dalam segala keadaan. Kalau kita bisa berpegang pada satu hal, bahwa Yesus itu sudah cukup bagiku. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, apa yang membuat Paulus bisa menanggung segala perkara Bapak dan Ibu? Yesus. Apa yang membuat Paulus bisa menanggung kelaparan, kekurangan? Yesus. Apa yang membuat Paulus ketika dalam kelimpahan dan merasa cukup adalah Yesus.
Apa yang membuat dia merasa cukup dalam kekurangan adalah Yesus. Makanya dia bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia siapa itu? Di dalam Tuhan. Karena kenapa? Tuhan Yesus memberikan dia kekuatan. Meskipun dalam kekurangan, Tuhan Yesus ada bersama dia. Meskipun dalam kelimpahan, Tuhan Yesus ada di dalam dia. Entah saudara dan saya kaya, entah saudara dan saya dalam kekurangan, entah saudara dan saya banyak kebutuhan dalam hidup ini, tapi Tuhan Yesus sudah cukup bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah cukup bagi kita. Harusnya ini penting. Harusnya ini menjadi kerinduan kita bersama. Namun Paulus tidak berhenti sampai di situ Bapak dan Ibu. Ia mengingatkan di beberapa ayat berikutnya bahwa Allahku, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluan. Paulus mengalami kekurangan, betul, tapi dia nggak pernah nggak makan. Luar biasa kan? Kita ini makannya 3 kali sehari normalnya. Tambahannya bisa 4 kali, 5 kali. Belum bakso, belum nasi campur, belum apa lagi. Standarnya itu 3 kali. Ngerti ya? Bro Lodi tahu ini. Standar makan itu 3 kali. Tapi kalau nggak ingat bisa begini. Siomay itu cukup 2. Aldi nggak dapat kemarin itu. Iya aduh. Ya. Gimana ya? Lupa mau ngomong apa. Itu betul. Paulus itu nggak makan saudara-saudara. Alkitab itu nggak berkata Paulus dalam kondisi tidak makan dan dia berdoa. Nggak pernah. Meskipun dia kurang loh Bapak dan Ibu. Sekali lagi makanya kalau kita lihat di ayat sebelumnya kan dikumpulkan persembahan ya. Pernah di Yerusalem dikumpulkan persembahan dikirim untuk pelayan-pelayan Paulus. Tapi dia nggak pernah nggak makan. Nah saya percaya meskipun mungkin kita ya Bapak dan Ibu merasa bahwa kurang. Tapi saya percaya Anda dan saya tidak pernah tidak makan. Masih kan? Masih. Loh kok bisa? Tapi merasa kurang terus. Kok bisa makan? Tapi kurang terus. Saya percaya bahwa ini firman Tuhan bilang, Paulus bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut siapa? Bukan menurut tetangga kita, bukan menurut orang tua kita, bukan menurut siapapun, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ini bukan khotbah teologi kemakmuran Bapak dan Ibu ya. Jangan disalah mengerti. Bukan teologi kemakmuran. Tapi saya mau bilang bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, ada saja hal yang membuat kita merasa puas. Kalau kita ada Yesus sudah cukup bagi kita, maka saya percaya bahwa segala yang namanya bentuk kekurangan, segala yang namanya bentuk tidak kelimpahan, tidak memiliki ini, tidak memiliki sebenarnya buat kita sudah cukup. Yesus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan ini bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberkati hidup saudara dan saya. Tuhan yang bisa memberikan Anda dan saya makan. Coba renungkan ini, kita sudah sampai di akhir tahun. Mungkin tahun ini kalau kita renungkan, ada berapa banyak kita yang merasa bahwa kayaknya tahun ini saya susah, kayaknya tahun ini saya banyak pergumulan. Betul, kita alami. Tapi puji Tuhan, kalau kita bisa berkatakan bahwa Yesus sudah cukup bagiku, buktinya selama tahun ini, 1 tahun ini, meskipun ada pergumulan, meskipun ada masalah, ada kehilangan, ada kedukaan, ada masalah, ada tangisan di sana, tapi puji Tuhan, saya sampai dan saya bisa melewati semuanya itu. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena Yesus sudah cukup bagiku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Senandung Daud dalam Mazmur 23. Benar gak dalam hidup saudara dan saya Tuhan menjadi gembala kita? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di tanah yang berumput hijau. Ini kalau saya nyanyi terus 1 album saudara-saudara gak akan berhenti. Dan saya takut kalau nyanyi itu bisa diundang jadi artis.
Cukup lah ya, sampai di situ aja ya Bapak dan Ibu. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini Daud mengatakan ini bukan karena kayaknya Daud dekat sekali dengan Tuhan. Bukan, tetapi karena dia mengalami Tuhan. Anda dan saya coba nanti ceritakan kesaksianmu selama 1 tahun ini. Bisa mengatakan gak, Tuhan adalah gembalaku. Kalau engkau sudah melihat, dari Januari kok rasanya berat, November sampai... Tapi Tuhan adalah gembalaku. Yesus sudah cukup bagiku dan Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Enak kan didengar khotbahnya Bapak dan Ibu? Ya. Memiliki Yesus sebagai gembala, memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala kita, itu sudah cukup. Kita memiliki segalanya karena Yesus telah mencurahkan dirinya untuk saudara dan saya, dan kita tahu bahwa pasti di dalam Dia kita tidak akan kekurangan. Amin. Jangan aminkan dulu, pikirkan dulu kalimat ini saudara-saudara, benar gak? Jangan-jangan gak benar ini. Kalau kita terus merasa tidak puas dalam hidup ini, kalau saudara dan saya terus merasa tidak puas, padahal hidup berkecukupan, padahal sudah miliki A, B, C, D, saudara-saudara, sudah punya villa di mana-mana, sudah punya mobil mewah, mobil A, B, C, D, sudah punya rumah di mana-mana, anak sudah berhasil, nggak ada sebenarnya yang dia merasa bahwa tidak ada yang tidak hebat dalam kehidupannya. Tapi kalau Anda dan saya masih belum merasa puas, berarti ada masalah dalam hidup kita. Berarti Yesus belum cukup bagimu. Amin. Yesus belum cukup bagimu. Kalau kita terus merasa tertekan dengan segala keinginan kita dan merasa tidak puas, membandingkan diri kita dengan orang lain, saudara-saudara, dan kemudian kita gak mau FOMO, kita gak mau tertinggal. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, kita selalu merasa tidak puas. Kalau kita sudah tidak merasa puas, maka Yesus sudah tidak cukup bagi kita. Ingat Bapak dan Ibu, bahwa kita memiliki Yesus, itu sudah cukup. Dan Dia lebih dari segalanya. Amin. Yesus lebih dari segalanya. Katakan pada dirimu, Yesus lebih dari segalanya dalam hidupku. Yesus lebih dari segalanya dalam hidupku. Dan yakinlah bahwa kita bukan bahwa Bapa kita bukan seorang Bapa yang tidak peduli. Bahwa Bapa kita bukan seorang yang membiarkan kita. Bahwa Bapa kita bukan tidak mengerti apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Bapa kita bukan tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Bapa kita bukan tidak mengerti, tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalanmu. Tuhan Yesus tahu semuanya, tapi nantikanlah Tuhan dengan sukacita, nantikanlah Tuhan dengan semangat, nantikanlah Tuhan dengan penuh kerinduan pada waktunya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Nah, seringkali dalam menantikan Tuhan kita menjadi lemah, kita menjadi lesu, kita nggak berdaya, letih, lesu, lemas 6L ya? 10L. Ya silakan cari tahu sendiri ya. Letih, lesu, lemah, loyo, layu. Baru 5 saudara-saudara. Yang lain PR lah ya. Sering kita mengalami itu dalam kehidupan kita. Sering kita up and down. Naik turun. Kehidupan rohani kita karena begitu banyak hal yang kita alami. Harusnya grafik kita semakin hari semakin naik. Sering kita naiknya cuma sedikit, tapi turunnya anjlok, saudara-saudara. Betul ya, dalam kehidupan kita. Sering kita semangat sekali. Baca firman Tuhan saat teduh, apalagi ayat-ayat yang sudah dikirim setiap hari itu saudara-saudara. Saya percaya saudara pasti ada di WA-nya. Dan saya juga percaya pasti muncul notifikasinya. Tapi saya agak ragu percaya apakah dibaca atau enggak. Enggak, itu WA tetangga saya, saudara-saudara. Bukan WA saudara. Jadi itu masalah dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini saya mau bilang, apapun itu bagi kita pagi hari ini, bahwa Yesus sudah cukup. Amin. Yesus sudah
cukup. Tidak ada hal lain, meskipun kekurangan, Paulus berkata, aku telah belajar, aku telah belajar, aku telah belajar di dalam segala hal mencukupkan diri, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Sebab kau beserta, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus dengan tangan kananmu, dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku. Kemenangan, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Bapak dan Ibu, biarlah pujian ini menjadi iman kita dan pengakuan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kalau kita merasa bahwa Yesus cukup bagi kita, harusnya kita tidak perlu takut lagi. Kalau kita mengalami bahwa Yesus cukup bagiku, tidak ada satu hal yang menjadi kekhawatiran dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita merasa bahwa Yesus cukup bagiku, maka ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kalau kita merasa bahwa Yesus sudah cukup bagiku, maka tangan kanan Tuhan akan memegang saudara dan saya. Kalau kita merasa bahwa Yesus cukup bagiku, Tuhan memberikan Anda kemenangan dan saya pagi hari ini. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Kami tidak takut Tuhan. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku Tuhan. Sebab Kau sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus. Mari dengan iman katakan bersama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Oh, haleluya.
memberiku kemenangan. Yesus oh, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Dengan tangan kanan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikan, haleluya, kemenangan. Sekali lagi boleh serukan bersama-sama. Yesus memegangku, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Dengan tangan kanan, amin Tuhan. Yesus memberi kami kemenangan, amin. Kalau engkau mau angkat tanganmu pagi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus menggenggamku tangan kananku. Haleluya. Dengan tangan kanan. Amin. Haleluya. Dia memberikan kemenangan. Haleluya. Sekali lagi serukan dengan iman, katakan Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan. Saat ini kemenangan sedang terjadi di tempat ini. Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Dengan tangan kanan Yesus memberiku. Yesus memberi. Amin. Kemenangan. Dengan iman serukan, dengan iman katakan Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan, sekali lagi katakan kemenangan. Dari hatimu yang paling dalam katakan Yesus memberiku. Yesus memberi. Amin, 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 amin. Kemenangan. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus memberi kemenangan. Yesus sudah cukup. Yesus memberikan kemenangan. Yesus memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak kita pagi hari ini yang selalu merasa tidak puas dalam kehidupannya? Pagi hari ini, kalau engkau selalu merasa tidak puas dalam hidupmu, kalau engkau mau angkat tangan di hadapan Tuhan dan engkau mulai berkata, Tuhan, Yesus sudah cukup bagiku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau selalu stres karena selalu merasa tidak puas, kalau engkau tertekan karena perasaan tidak puas, kalau orang merasa bahwa ada beban berat di pundakmu karena engkau selalu merasa tidak puas, kalau engkau merasa pagi hari ini ada masalah yang begitu besar karena engkau selalu merasa tidak puas dan engkau merasa bahwa Yesus tidak cukup bagimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini dan engkau boleh berkomitmen kembali. Bapa, bahwa engkau sudah cukup bagiku. Tuhan Yesus, engkau sudah cukup bagiku. Ampuni saya kalau selalu merasa tidak puas dan selalu mengejar hal yang sifatnya sementara. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Apa yang kau kejar yang engkau selalu merasa tidak puas? Apa yang selalu membuat engkau merasa tidak puas dalam hidupmu? Pagi hari ini Tuhan mau ubahkan hatimu, Tuhan mau jamah engkau. Minta Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Haleluya.
Bapa dalam surga, pagi hari ini setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan Engkau tahu. Setiap kami yang angkat tangan, setiap kami yang berbeban berat, setiap kami yang selalu merasa tidak puas dalam hidup kami, pagi hari ini Engkau tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kemenangan daripada Tuhan. Terimalah kemenangan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kebebasan pagi hari ini daripada Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan pagi hari ini. Setiap kami yang ada di ruangan ini pagi hari ini, dengan iman kami katakan bahwa Yesus sudah cukup bagi kami. Yesus sudah cukup, Yesus sudah cukup, Yesus sudah cukup bagiku, Yesus sudah cukup bagiku, Yesus sudah cukup bagi kami semua. Thank you Bapa. Ampuni kami kalau kami selalu merasa tidak puas dalam hidup ini, karena kami membandingkan diri kami dengan orang lain, karena kami gak mau tertinggal, karena dorongan-dorongan duniawi yang membuat kami selalu merasa tidak puas dan merasa bahwa Yesus belum cukup bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami belajar bersama-sama, kami belajar dari kehidupan Paulus. Ya biarlah kehidupan Paulus menjadi satu teladan bagi kami. Di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, Yesus sudah cukup bagi dia. Thank you Bapak. Berdoa terima kasih buat firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kembali mengingatkan kita untuk boleh benar-benar hidup secara benar di hadapan Tuhan. Ya, saya juga mengucap syukur, berterima kasih kepada saudara sekalian, baik yang ada di live streaming maupun yang hadir di tempat ini, yang sudah memberikan ucapan selamat, sudah mendoakan saya, sudah memberi banyak hal sebagai ungkapan rasa kasih untuk hari ulang tahun saya kemarin. Ya, terima kasih sekali dan biarlah Tuhan yang akan membalas semua kasih yang saudara sudah berikan kepada saya. Yang kedua berikutnya ini adalah nanti setelah ibadah ini ada pertemuan untuk persiapan Natal yang diadakan setelah ibadah jam 10:15. Mungkin nanti akan ada latihan untuk Natal juga, tapi sebelumnya ada pertemuan dulu. Semua yang terlibat dan bertugas diharapkan bisa hadir. Ini pertemuannya cuma sebentar ya, paling tidak 30 menit, dipimpin oleh Ibu Lian nanti. Ya. Telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 6 November 2023 jam 11:30 malam, Bapak Yoel Nagalung Wiradikarta yang adalah suami dari Ibu Asian dan juga Papa dari Dr. Hansen dan Sufi, seluruh keluarga yang ada di keluarga ini, kami dari GBKDI Tabernakel Kasih ikut merasa kehilangan ya, ikut merasa kehilangan. Tapi saya percaya, kita semua percaya Pak Yoel Nagalung Wiradikarta sudah berada di dalam tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan, jauh lebih baik dari apa yang bisa disediakan oleh manusia. Tuhan mengasihi Pak Yoel Nagalung Wiradikarta dan juga Tuhan mengasihi seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Lalu saudara juga bisa membaca pengumuman pertemuan musyawarah daerah GPKDI Sinode Daerah Banten dan Jawa akan diadakan pada hari Senin besok dan Selasa tanggal 13 dan 14 November di tempat ini. Jadi hamba-hamba Tuhan dari Sinode daerah ini meliputi Banten dan Jawa, termasuk dari Jawa Timur akan datang ke tempat ini, dan kita akan musyawarah daerah ini menjelang musyawarah besar pada tahun depan. Jadi ini adalah persiapan untuk ke arah sana, dan kita dukung, kita doakan
untuk acara ini supaya berhasil dengan baik, karena ini adalah acara yang sangat-sangat penting. Ya, dimulai besok dari hari Senin sore mulai ibadah pembukaannya sampai dengan nanti tanggal 14 hari Selasa malam baru selesai. Ya, lalu akan ada persekutuan Tabernakel Kasih. Ya, pada hari Rabu tanggal 15 November jam 7 malam kembali di rumah keluarga Yuda pada jam 7 malam. Ini persekutuan ini saya lihat makin lama makin maju, makin semangat orang-orangnya, gairahnya luar biasa. Bagi saudara yang ingin mengikuti, ingin hadir, saudara bisa hadir langsung ke sana atau bisa ikut dengan Ibu Imelda ataupun saya. Ya, saya sebetulnya ikut sama Ibu Imelda sih sebetulnya. Jadi saudara bisa sama-sama kita ke sana ya. Kalau sudah tahu jalannya sih nggak terlalu sulit juga sebetulnya. Memang agak padat jalannya. Ya, mulainya di sana jam 7 malam sampai dengan kurang lebih jam 8 lah, setengah 9 malam. Itu pakai ngobrol-ngobrol, pakai guyonan yang nggak pernah selesai kalau nggak dibubarkan. Gitu. Jadi harus ada dibubarkan baru selesai ya. Hal yang lain lagi diingatkan bagi saudara yang memegang kartu anggota jemaat. Saudara tolong cek kartu anggota jemaat GPKDI Tabernakel Kasih. Tolong saudara lihat apakah masa berlakunya masih ada atau sudah habis. Kalau sudah habis, tolong saudara bisa menghubungi Ibu Heni untuk mendaftarkan atau untuk dilayani nanti dengan kartu anggota jemaat yang baru ya. Dan hal ini penting supaya ya kita tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi memang kadang-kadang kesulitan terjadi ketika tidak jelas sebetulnya orang ini tuh jemaat gereja mana gitu ya. Karena mungkin saja dia bergereja di beberapa tempat gitu ya. Termasuk orang yang ya selalu ada di mana-mana dan sebagainya. Saya tidak tahu. Jadi yang penting di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih, kita harus bertanggung jawab terhadap sinode juga, kita harus bertanggung jawab terhadap masyarakat juga, terhadap sesama gereja yang lain. Jadi tolonglah saudara bisa membuat kartu tanda anggota. Bagi saudara juga yang belum jadi anggota, ingin membuat kartu tanda anggota, tolong buat sekarang. Jangan nanti kalau sudah perlu, tiba-tiba perlu tapi bukan anggota, jadi susah nanti urusannya. Nanti seringkali yang dituduh adalah, wah Pak Andri ini merepotkan gitu ya. Padahal enggak, sudah diingatkan dari awal. Buatlah kartu tanda anggota. Karena hal ini penting ya. Saudara tidak dilarang sih, saya tidak ngelarang, kalau saudara mau jadi anggota dari berbagai gereja. Jadi di dompet saudara tuh ada beberapa kartu anggota gereja lain gitu ya. Enggak masalah. Yang penting pokoknya saudara punya kartu anggota GPKDI Tabernakel Kasih, enggak ada ruginya lah. Toh juga enggak bayar ini gitu ya. Cuma saudara perlu kalau tidak salah melampirkan foto ya, itu aja. Fotonya juga tidak dilarang ya, yang foto paling akhir dan sebagainya. Ya, jadi kadang-kadang suka ya aneh saya itu berpikir suruh bikin kartu anggota aja kok nggak mau, saya nggak mau gitu ya. Padahal nggak apa-apa, saudara bikin aja kan, nggak masalah, nggak ada jeleknya. Ya, lalu saya ingatkan kepada saudara semua, tetap saya undang untuk hadir di dalam Zoom memahami ayat-ayat Alkitab. Pada Jumat, setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Kita akan ngobrol santai di sana dan kita bisa membahas segala sesuatu. Sekarang yang sedang dibahas adalah tentang tabernakel. Mungkin saudara merasa, wah tabernakel sudah sering kali dibawakan di khotbah, tapi belum pernah dibahas secara khusus ya, dibahas di Zoom. Di sana bisa tanya jawab, saudara bisa mengetahui lebih jauh apa saja yang menjadi kesulitan dan sebagainya. Apa sih gunanya kita tahu tabernakel dan sebagainya. Mengapa gereja kita memakai nama tabernakel dan sebagainya ya. Bisa tanya jawab di situ dan itu menambah kedewasaan rohani saudara pastinya. Ya.
Lalu selain itu saya ingatkan juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan Natal. Saudara bisa memberikan persembahan Natal pakai amplop persembahan Natal. Masukkan ke kotak persembahan khusus atau ditransfer melalui bank. Persembahan Natal ditransfer ke rekening persembahan khusus, tapi tolong diberitahu di situ itu untuk persembahan Natal. Karena hanya akan digunakan untuk kegiatan Natal dan akan kita doakan sama-sama pada acara Natal kita, yaitu pada tanggal 24 Desember jam 6 petang di tempat ini ya. Lalu saya ingatkan juga bagi saudara yang mau mendukung akan biaya atau pelunasan membayar biaya penyewaan dari tempat ini, tempat kita ibadah. Ingat, kita masih belum sepenuhnya membayar apa yang menjadi keharusan kita di dalam membayar sewa tempat ini. Bagi saudara yang ingin ikut ambil bagian, saudara ikut merasa bertanggung jawab untuk hal ini ataupun saudara terpanggil, tergerak untuk hal ini, saudara bisa menghubungi Ibu Mary untuk tabungan rumah Tuhan. Ya, tabungan rumah Tuhan atau dimasukkan ke persembahan khusus, tapi tolong diberi keterangan untuk rumah Tuhan gitu ya. Lalu ya, saya rasa itu saja, yang lainnya bisa saudara baca pada warta jemaat yang tentunya sudah saudara terima. Dan saya mengharapkan juga bagi saudara yang punya masalah, persoalan, punya pergumulan, hadirlah di dalam persekutuan Tabernakel Kasih. Persekutuan doa Tabernakel Kasih tiap hari Sabtu jam 5 sore. Karena di sana kita doa bersama-sama, dan itu bukan hanya doa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani di hari Minggunya, bukan. Tapi buat kita semua, buat umum ya, siapapun. Selamat menikmati semua acara yang ada di gereja kita ini. Tuhan memberkati. Tuhan. Ya, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan untuk jemaat yang saat ini mengikuti live streaming dapat memberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara ibu bapak sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai, dia berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Saya udah makin berdiri. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah, boleh bertemu dengan Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengajar kepada kami agar kami boleh hidup di dalam sukacita yang sejati karena kami
berada senantiasa di dalam kecukupan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan Tuhan akan kasih karunia pengurapan yang luar biasa boleh terus terjadi dalam kehidupannya. Dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa ajaib dimanapun dia berada. Tolong ya Bapa, Engkau sendiri yang akan memberikan petunjuk dan ilham roh yang datangnya dari Tuhan untuk semua kegiatan dan aktivitas yang boleh dia jalani. Dan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi gerejamu GPKDI Tak Pernah Kekasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, jemaatmu menyampaikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan semua persembahan ini dan kembalikan semua berkat Tuhan kepada mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati dengan berkat berkelimpahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sakit penyakit mereka Tuhan jamah sembuhkan. Segala masalah dan persoalan di rumah tangga Tuhan sendiri yang memperbaikinya. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kesatuan dan pemulihan kembali keindahan di dalam rumah tangga mereka. Dan jika mereka punya masalah di dalam keuangan pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan membukakan jalan. Sehingga apapun juga yang mereka kerjakan boleh berhasil dan boleh menikmati hasil mereka. Dan mereka hidup di dalam kecukupan. Bapa dalam surga, berkati jemaatmu. Dan biarlah pertumbuhan rohani mereka boleh semakin luar biasa, semakin dewasa rohani, dan semakin bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk musyawarah daerah besok yang akan diadakan di tempat ini. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang akan berkumpul di tempat ini, Tuhan hantar dari tempat mereka, sehingga mereka bisa sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan tolong akan jalannya musyawarah daerah, sehingga musyawarah daerah bisa berjalan dengan efektif dan efisien, menghasilkan hasil yang benar-benar baik bagi GPKDI. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan semua acara di dalam minggu ini, baik itu latihan ataupun pertemuan, ataupun juga Zoom hari Jumat, dan juga persekutuan doa pada hari Sabtu. Tuhan, Engkau yang berkati. Engkau juga yang akan memberikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan pada tubuh jasmani kami, dan kesegaran senantiasa Tuhan jagai dan lindungi kami dari semua rencana jahat dan usaha jahat setan iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan hidup kami ataupun ingin membuat kami keluar dari jalur firman Tuhan. Tuhan singkirkan semuanya itu. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang mempersiapkan untuk pemilihan umum yang akan datang. Biarlah Tuhan tetap sertai bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dan biarlah Tuhan penginjilan boleh semakin terbuka kesempatannya di bumi Nusantara ini. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga. Terima kasih. Dan sekarang kami membuka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dalam surga
Kita teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.